selamat pagi. Pada video ini kita akan membahas penyelesaian dari soal persiapan kedua PH2 kita. Nah, untuk contoh nomor 1, penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0 menentukan penyelesaian dari suatu persamaan. Artinya kita disuruh menentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini sehingga nilainya menjadi benar. Di sini nilai x yang membuat 2 dikali nilai x kuadrat dikurang 6 dikali nilai x sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaian itu, maka kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Yang pertama, 2x kurang 6x sama-sama memiliki faktor 2x. Maka kita keluarkan faktor 2x itu, kemudian kita siapkan sebuah kurung. Nah, 2x dikalikan apa supaya jadi 2x kuadrat? Yaitu kali x. 2x dikalikan apa supaya jadi min 6x? Kali min 3. Nah, setelah kita faktorkan, maka didapatlah bahwa 2x itu nilainya harus sama dengan 0. Karena faktor 0 kali 0 adalah 0. Maka di sini x sama dengan 0/2 atau x sama dengan 0. Untuk faktor kedua, x kurang 3 sama dengan 0. X adalah sama dengan positif 3. Maka kita dapatlah x 0 dan 3. Inilah penyelesaiannya, yaitu jawabannya B. Untuk nomor 2, penyelesaian dari x kuadrat dikurang 7x tambah 12 sama dengan 0 adalah, maka ini adalah bentuk ax kuadrat plus bx plus c, di mana a adalah 1. A adalah koefisien dari x kuadrat 1. Nah, untuk ini maka cara yang kita pakai adalah kita buka 2 kurung dulu sama dengan 0, kemudian kita beri x dan x. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan bilangan apa yang dikalikan jadi 12, tapi kalau ditambah dijumlahkan jadi negatif 7. Yang dikalikan jadi c-nya dijumlahkan jadi b-nya. Angka tersebut adalah min 4 kali min 3. Kedua bilangan itu adalah min 4 kali min 3. Yang dikalikan jadi 12 tapi dijumlahkan jadi negatif 7. Nah, maka di sini kita masukkan negatif 4, negatif 3. Dapatlah kita 2 buah faktor, yaitu x kurang 4 kali x kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk faktor pertama, x kurang 4 bernilai 0, maka kita dapatkan x sama dengan 4. Sedangkan faktor kedua, x kurang 3 sama dengan 0, kita dapatkan faktor kedua, x kedua nilainya 3. Nah, inilah jawabannya. Jadi pilihannya adalah D. Nomor 3, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan negatif 3. Oke, dapat ditulis menjadi bagaimana. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, langkah pertama adalah kita memindahkan sebuah bentuk persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Dilihat dari soal ini, c sudah memang berada di sebelah kanan. Nah, langkah kedua, kita jadikan a menjadi 1. Karena di sini a-nya 3, maka supaya dia menjadi 1, kita bagi dengan 3. Semua kita bagi 3. Jadi 3x kuadrat bagi 3 jadi x kuadrat, min 12x bagi 3 jadi min 4x, negatif 3 bagi 3 jadi negatif 1. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan kurung pangkat 2 sama dengan, ini ada x, min 1 pangkat kurung pangkat 2. Begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini, 2 ini? Kita isi dengan setengah dari nilai B. Nilai B adalah negatif 4. Jadi setengah dari negatif 4 adalah negatif 2. Jadi kita isi dengan negatif 2. Kemudian kita sederhanakan ruas kanan. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4.
Sehingga X kurang 2, maka 2 bisa ditulis negatif 1 ditambah 3, 4 jadi 3. Nah, jadi pilihan yang diharapkan adalah A. Baik, sekarang kita lanjut nomor 4. Untuk nomor 4, akar-akar persamaan 2x kuadrat kurang 3x sama dengan 1. Nah, ini tampak akar-akar yang disiapkan di A, B, C di pilihan ganda itu belum berupa bentuk akar. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan kuadrat ini pasti tidak bisa diselesaikan dengan memfaktorkan. Ya. Nah, kita coba saja dengan cara rumus ABC. Di sini karena C-nya masih di sebelah ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri jadi kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari ini kita dapatkan nilai A adalah 2, nilai B adalah negatif 3, dan nilai C adalah negatif 1. Kemudian kita pakai rumus ketiga yaitu rumus ABC, di mana X1 dan X2 bisa ditentukan dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, karena B-nya negatif 3, maka ini negatif min 3 plus minus akar negatif 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali A-nya min 1 per 2 kali A, 2 kali 2. Sehingga dia jadi positif 3 plus minus akar 9, 4 kali min 4 kali 2 kali min 1 jadi plus 8. Oke, dibagi 2 kali 2 adalah 4. Maka hasilnya menjadi 3 plus minus akar 17 per 4. Nah, inilah hasil yang diharapkan. Jadi jawabannya adalah B. Baik, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 di sini ya, kita buat. Nah, nomor 5 ini jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X kurang 24 sama dengan 0, di mana nilai X1 lebih besar dari X2, nilai dari 3X1 kurang 2X2 adalah. Nah, kita harus tahu berapa nilai X1 dengan X2 dari persamaan kuadrat ini. Nah, dilihat dari soal ini, kalau kita uji diskriminannya, ternyata diskriminannya itu merupakan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan memfaktorkan. Nah, kita coba faktorkan, di mana kita kasih nilai X dan X, kemudian kita cari angka atau bilangan, dua buah bilangan yang dikalikan negatif 24 dan dijumlahkan negatif 5. Bilangan tersebut adalah 8, negatif 8 kali positif 3. Oke, nah negatif 8 dan positif 3 kita masukkan ke sini, sehingga kita dapat faktor X min 8 kali X plus 3 sama dengan 0. Maka dari faktor pertama kita dapatkan nilai X adalah 8, dan faktor kedua X plus 3 sama dengan 0, kita dapatkan negatif 3. Nah, karena yang diharapkan nilai X1 lebih besar dari X2, maka nilai 8 ini kita jadikan X1, dan nilai negatif 3 kita jadikan X2. Sehingga 3X1 dikurang 2X2 menjadi 3 kali 8 dikurang 2 kali negatif 3. Jadi 24 ditambah 6 hasilnya adalah 30. Jadi pilihan yang diharapkan adalah D. Kemudian kita lanjutkan nomor 6. Salah satu akar dari persamaan AX kuadrat kurang 7X kurang 3 sama dengan 0 adalah negatif 3 sepertiga. Salah satu akar, artinya sepertiga ini adalah
salah satu akarnya. Akar dari suatu persamaan adalah nilai X dari persamaan itu. Artinya, salah satu nilai X dari AX kuadrat min 7X min 3 sama dengan 0 adalah min sepertiga. Maka dari itu untuk mencari nilai A ini, kita boleh substitusikan nilai X-nya adalah min sepertiga. Maka min sepertiga pangkat 2 adalah 1/9, jadi ini 1/9A ditambah 7/3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 1/9A ditambah 7/3, di sini kita samakan tersebut, ini menjadi min 9/3 sama dengan 0. Min 9A kurang 2/3 sama dengan 0. 1/9A sama dengan 2/3. Jadi A adalah 2/3 kali 9/1, sehingga hasilnya adalah 6. Jadi pilihan yang benar adalah B. Baik, kita lanjutkan lagi untuk nomor 7. Untuk nomor 7, dikatakan di sini selisih panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 8 cm. Selisih panjang dan lebar maka boleh ditulis panjang dikurang lebar sama dengan 8. Dan luas persegi panjang adalah 180. Nah, rumus luas persegi panjang yang kita ketahui adalah panjang dikali lebar. Maka di sini saya boleh substitusikan, karena panjang kurang lebar sama dengan 8, saya boleh tulis panjang sama dengan 8 tambah lebar. Oke, kemudian nilai panjang ini saya substitusikan ke dalam rumus luas, di mana luas sama dengan 180, saya ganti luasnya 180, dan panjang saya ganti dengan 8 ditambah L, dikali dengan L lagi. Kemudian kita distribusikan 8 kali L, 8L, L kali L, jadi L kuadrat. Jadi kalau saya pindahkan semua ke ruas kanan, jadilah L kuadrat tambah 8L kurang 180 sama dengan 0. Maka L kuadrat tambah 8L kurang 180 sama dengan 0. Kita cari nilai L-nya dengan cara memfaktorkan, karena ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat. Kita beri L dan L. Langkah selanjutnya, carilah bilangan yang dikalikan negatif 180 tapi dijumlahkan jadi 8. Bilangan tersebut adalah 18 dikali negatif 10. Jadi kita tinggal masukkan di sini plus 18 min 10. Maka dari faktor pertama kita dapatkan L adalah negatif 18. Yang faktor kedua kita dapatkan L kurang 10 sama dengan 0. L kedua adalah positif 10. Nah, untuk pengukuran panjang dan lebar tidak kita ambil yang nilainya negatif 18. Yang kita ambil adalah yang positif 10. Nah, karena kita sudah tahu L-nya adalah 10, maka kita tinggal mencari nilai P. Di mana tadi P adalah 8 ditambah L di sini. Dari sini. P adalah 8 tambah L, maka P nilainya adalah 10 tambah L, yaitu 8 ditambah 10 ya. Jadi nilainya adalah 18. Jadi nilai lebar 10 cm, nilai panjang 18 cm. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari keliling. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Di mana panjangnya adalah 18, lebarnya adalah 10, maka didapatlah 2 kali 28 cm. Hasilnya adalah 56 cm. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8. Untuk nomor 8,
akar-akar kuadrat dari persamaan 3x kuadrat kurang 4x tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Berapakah nilai alfa tambah beta kuadrat kurang 2 kali alfa beta? Nah, di sini ada alfa tambah beta atau jumlah akar-akar dari persamaan 3x kuadrat kurang 4x plus 2 sama dengan 0. Karena dikatakan bahwa alfa dan beta adalah akar-akar persamaannya. Kemudian kita butuh alfa kali beta. Nah, rumus untuk jumlah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah min B per A, dan hasil akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah C per A. Maka di sini kita tinggal masukkan B-nya adalah min 4, A-nya adalah 3, sehingga hasil jumlah akarnya positif 4 per 3, dan hasil akarnya adalah C per A atau 2 per 3. Sekarang kita tinggal masukkan ke alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Alfa tambah beta adalah 4 per 3, jadi 4 per 3 kuadrat dikurang 2 kali alfa kali beta 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 16 per 9 dikurang 4 per 3. Di sini kita samakan penyebut dulu menjadi per 9. Ini kali 3, jadi 4 kali 3 juga 12. Jadi hasil akhirnya adalah 4 per 9. Baik, kita lanjutkan lagi ke nomor 9. Untuk nomor 9 dikatakan di sini persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 1 plus a x ditambah a kurang 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real dan berkebalikan. Nilai a yang memenuhi adalah, nah, syarat dari dua akar real dan berkebalikan adalah, untuk syarat akar real dan berkebalikan adalah B sama dengan 0. Betul? Bukannya? Jadi untuk akar-akar real dan berkebalikan syaratnya adalah A sama dengan C. Untuk B sama dengan 0 itu adalah syarat-syarat dari akar-akar yang real dan berlawanan. A sama dengan C ini. Nah, nilai A di sini yang kita ketahui, kita boleh tulis C sama dengan A dulu ya. Nilai C di sini adalah A kurang 2, sedangkan nilai A-nya adalah 3. Maka A kurang 2 sama dengan 3, nilai A-nya adalah 3 ditambah 2, sehingga nilainya adalah 5. Jadi nilai yang memenuhi adalah 5 atau jawabannya B. Baik, untuk nomor 10. Kita lanjutkan nomor 10. Di sini baru persamaan kuadrat 6x kuadrat kurang 5 plus px dikurang p tambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real dan berlawanan. Nilai p yang memenuhi adalah, nah, jika syarat untuk dua akar real dan berlawanan, barulah B sama dengan 0. Di sini karena B-nya adalah negatif 5 plus P, maka negatif 5 plus P adalah sama dengan 0. Jika kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka nilainya menjadi 5 plus P sama dengan 0 kali min 1 tetap 0. Sehingga nilai P adalah sama dengan negatif 5. Oke, jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut untuk nomor 11. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 5 adalah, berarti akar-akarnya yang pertama adalah negatif 3, akar yang kedua adalah 5. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat baru dengan diketahui dua buah akar, rumusnya adalah x min x1 kali x min x2 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan x kurang negatif 3, x kurang kali x kurang 5 sama dengan 0. X tambah 3 kali x kurang 5 sama dengan 0.
Sehingga kita dapatkan X kuadrat, X kali X kuadrat, X kali min 5 jadi min 5X, 3 kali X jadi plus 3X, 3 kali min 5 jadi min 15 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan jadi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Oke, jadi pilihannya adalah D. Baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Dari nomor 12, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 20 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua pilihan cara untuk nomor 12. Pertama, kita lihat apakah nilai persamaan X kuadrat kurang X kurang 20 ini bisa difaktorkan. Jika bisa difaktorkan, maka lebih mudah kalau kita sudah menentukan nilai X1 dan X2-nya dengan cara memfaktorkan. Baik, kita lakukan dengan cara memfaktorkan. Kita siapkan kurung X dengan X, cari angka yang dikalikan negatif 20 dan dijumlahkan negatif 1. Nah, bilangan tersebut adalah negatif 5 dan positif 4. Sehingga kita dapatkan X min 5 sama dengan 0 dan X kita dapatkan 5. X yang kedua, X tambah 4 sama dengan 0. X kedua kita dapatkan negatif 4. Nah, ini salah satunya boleh kita jadikan nilai X1 dan X2. Terbalik tidak apa-apa. Nah, kita mengharapkan sekarang persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari kedua akar ini. Maka kita namakan akar barunya itu alfa dengan beta saja. Di mana alfa diharapkan X1 tambah 2 dan beta adalah X2 ditambah 2. Jadi di sini menjadi 5 tambah 2 yaitu 7 dan beta adalah negatif 4 ditambah 2 menjadi negatif 2. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat baru, di mana rumus persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2 atau di sini kita namakan alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 2. Maka kita butuhkan di sini alfa tambah beta nilainya adalah 7 ditambah negatif 2 yaitu 5 dan alfa kali beta adalah 7 dikali negatif 2 sama dengan negatif 14. Tinggal kita masukkan ke sini, X kuadrat kurang alfa tambah betanya adalah 5, X ditambah alfa kali betanya adalah negatif 14, jadi kita kalikan tambah negatif 14 menjadi min 14, dan hasil akhirnya kita dapatkan X kuadrat kurang 5X kurang 14 sama dengan 0. Baik, setelah ini kita lanjutkan nomor 13. Untuk nomor 13 yang ditanyakan adalah sumbu simetri dari grafik X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Nah, rumus sumbu simetri dari sebuah fungsi kuadrat. Baik, ini sebenarnya salah ya, ini harusnya fungsi kuadratnya dalam bentuk fx. Baik, sumbu simetri dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 12 adalah, nah, rumus sumbu simetri dari sebuah fungsi kuadrat adalah min b per 2a. X sama dengan min b per 2a. Nah, karena nilai b-nya itu adalah negatif 4, maka ini menjadi min 4 per 2 kali a-nya adalah 1. Dapatlah 4 per 2 sama dengan 2. Jadi nilai sumbu simetrinya adalah 2. Baik, sekarang nomor 14. Nilai minimum dari grafik fungsi. Ini juga sama. Kita perbaiki dulu yang dia bukan persamaan kuadrat tapi adalah grafik fungsi kuadrat. Oke. Nilai minimum dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x tambah 3 adalah, nah, untuk menentukan nilai minimum atau nilai optimum dari grafik fungsi, rumus yang bisa kita pakai adalah
Y sama dengan min D per 4A, di mana nilai diskriminan adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, karena B-nya itu negatif 6, maka negatif 6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya 3. Jadilah 36 dikurang 24 dan hasilnya adalah 12. Maka tinggal kita substitusikan di sini min 12 per 4 kali 2. Jadi min 12 per 8 dibagi 4 jadi min 3 per 2. Nah, inilah nilai minimum. Di sini karena tidak ada pilihannya, ini sebenarnya ada negatifnya ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, untuk nomor 15 ditanyakan titik balik optimum. Titik balik optimum dari sebuah fungsi kuadrat lagi. Kita ubah dulu fungsi kuadrat. Oke. Titik optimum dari sebuah fungsi kuadrat itu adalah gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Jadi fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat min 3x plus 10. Kenapa dikatakan titik optimum? Karena di sini A-nya adalah negatif 1, sehingga kurvanya itu melengkung ke atas. Nah, ini adalah titik optimum yang dicari. Maka langkah pertama kita mencari nilai sumbu simetrinya, yaitu min b per 2a. Karena b-nya negatif 3, maka min 3 per 2 kali min 1, hasilnya adalah 3 per min 2. Oke, kemudian untuk nilai optimum ada dua cara yang bisa kita lakukan. Bisa kita pakai cara mencari nilai optimum dari rumus seperti nomor 14. Bisa juga kita dengan cara substitusi nilai x atau sumbu simetrinya ke rumus fx, di mana nilai x-nya adalah min 3 per 2. Kita substitusikan ke sini min 3 per 2 kuadrat dikurang 3 kali min 3 per 2 ditambah 10. Sehingga kita dapatkan min 9 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah 10. Kemudian min 9 per 4 kita samakan penyebut dulu menjadi per 4 semua. Jadi ini jadi 2 kali 2 4, ini jadi 9 kali 2 18, ini kali 10 jadi 40, sehingga hasil akhirnya menjadi 40 tambah 18, 58 kurang 9, 49 per 4. Nah, nilai f fungsi fx itu adalah sama dengan nilai y. Maka titik balik optimum yang kita dapatkan adalah x-nya 3 per min 2 atau min 3 per 2, dan nilai y-nya adalah 49 per 4. Di sini kita dapatkan pilihan yang tepat adalah A. Oke, demikian pembahasan untuk persiapan kedua PH2. Terima kasih.